Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan terdistribusi atau distributed artificial intelligence. Oke, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita berkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Cece Miftah Solhudin. Untuk pekerjaan, saat ini masih sebagai mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Garut, yaitu Institut Pendidikan Indonesia. Dan ini merupakan email saya. Oke, pertama, apa penyebabnya? Jadi, komputasi evolusioner telah diselidiki secara ekstensif di bawah berbagai kondisi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan interaksi dan pengendalian beberapa agen. Nah, agen ini apa? Agen ini dapat berupa badan otonom, seperti program perangkat lunak atau software, atau aplikasi, atau robot. Dan si agen ini merupakan yang, yang dapat merasakan lingkungannya atau environment-nya. Selanjutnya, arsitektur multi-agen dapat digunakan untuk menyelidiki fenomena atau untuk memperbaiki masalah yang sulit bagi manusia untuk diperiksa. Jadi, si multi-agen ini dapat digunakan untuk memperbaiki masalah yang bagi manusia untuk menyelesaikannya itu sulit. Mereka dapat dimanfaatkan di berbagai bidang, mulai dari permainan komputer dan informatika hingga ilmu ekonomi dan sosial. Jadi banyak kegunaan dari si multi-agent tersebut. Selanjutnya, ide dasar keterlibatan multi-agen untuk memecahkan masalah bukan teknik pemecahan masalah agen tunggal. Agen ini mampu menemukan solusi dengan membuat keputusan sendiri di hadapan banyak agen. Ini menurut Sohem dan Leighton Brown pada tahun 2010. Ini merupakan hasil dari komputasi evolusioner telah berkembang sebagai paradigma untuk masalah kompleks dan komposit. Oke, selanjutnya, pada sistem AI yang tradisional telah berkonsentrasi pada pengumpulan informasi, representasi pengetahuan, dan eksekusi melalui agen cerdas tunggal. Jadi pada sistem artificial intelligence yang tradisional juga sudah menggunakan agent, tapi menggunakan agent cerdas yang tunggal. Sedangkan dalam kecerdasan buatan terdistribusi atau distributed of artificial intelligence, proses ini didistribusikan di antara agent yang mahir untuk membuat independen serta keputusan yang terkoordinasi. Nah, ini bedanya. Selanjutnya, mengapa kecerdasan buatan terdistribusi? Oke, pertama, ciri-ciri agen. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu istilah agen. Jadi seorang agen memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama, self-sufficiency atau kemandirian, atau juga bisa disebut swasembada. Jadi agen bekerja tanpa mediasi langsung orang atau orang lain dan memiliki otoritas atas aktivitas mereka dan stage bagian dalam. Oke, selanjutnya social capacity atau kapasitas sosial. Nah, agen ini berkolaborasi dengan agen yang berbeda dan mungkin bisa saja orang melalui bahasa korespondensi khusus. Nah, selanjutnya reactivity atau reaktivitas. Agen melihat kondisi mereka yang mungkin dunia fisik, klien melalui antarmuka grafis, berbagai spesialis yang berbeda, internet atau mungkin ini bisa digabungkan dan bereaksi dalam desain yang menguntungkan untuk perubahan yang terjadi di dalamnya. Terakhir, yaitu pro-animation. Jadi agen tidak hanya bertindak berdasarkan kondisi mereka. Mereka dapat menunjukkan perilaku terkoordinasi yang objektif dengan melangkah maju. Nah, selanjutnya, dalam hal pemodelan dan tanggung jawab komputasi telah mendapatkan kompleksitas yang ekstra atau kerumitan yang ekstra karena dimensi terus berkembang dan akibatnya sulit untuk mengatasi penggunaan metode terpusat. Meskipun motivasi untuk menerapkan sistem multi-agent atau multi-agent system bagi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu adalah khusus, seperti yang dibahas oleh
Yu dan Liu pada tahun 2016. Nah, manfaat utama dari menggunakan teknologi multi-agent itu mencakup pertama, individu atau agent melacak sifat dan lingkungan khusus perangkat lunak. Kedua, interaksi antara agent dapat dimodelkan dan diawasi. Ketiga, setiap kesulitan dikelola oleh sub-lapisan dan atau subkomponen sistem. Nah, oleh karena itu, multi-agent system ini dapat dianggap sebagai solusi optimal untuk paradigma komputasi dalam lingkungan terdistribusi serta untuk kompleksitas data yang luas. Nah, menurut Peterson pada tahun 1987 menyatakan bahwa agent mengambil input sensorik dari lingkungan menghasilkan tindakan output seperti gambar berikut. Jadi agent ini mengambil input sensorik apabila dicontohkan di manusia itu seperti mengambil input sensorik menggunakan mata, menggunakan telinga. Nah, seperti pada gambar ada sensor input, ada agent, ada environment atau lingkungan, dan nanti lanjutannya ada output action. Nah, dalam pendekatan terdistribusi menawarkan manfaat ketika mengelola kerentanan, misalnya di bidang informasi dalam kerangka kerja terbuka, yang menurut Harris dan De Jong pada tahun 1983. Kerangka kerja terdistribusi tidak akan mengalami efek buruk dari kegagalan titik tunggal. Ini memberikan posisi yang disukai dalam keadaan di mana kualitas yang tidak tergoyahkan memiliki signifikansi tertentu. Dalam kerangka kerja terdistribusi, kegagalan pusat pemikiran kritis atau satu titik akan menghasilkan penurunan eksekusi yang mudah, alih-alih kegagalan pada kerangka total. Ya, selanjutnya, mungkin juga situasi bahwa kualitas terukur yang didukung oleh pendekatan yang disebarluaskan bisa mengurangi biaya pemrograman. Kecerdasan buatan terdistribusi mengarah pada pemecahan masalah terdistribusi. Nah, pendekatan ini menangani masalah tertentu yang dapat dipisahkan di antara berbagai modul yang berkoordinasi dalam mengisolasi dan berbagi informasi tentang masalah dan solusinya. Pemecahan masalah terdistribusi adalah jenis pemikiran kritis yang mengelola masalah dengan menyebarkannya di antara beberapa pemecah masalah yang berkomunikasi satu sama lain secara kooperatif dan berbagai beban untuk mentransfer solusi parsial atau satu sama lain. Nah, sistem multi-agent sebaliknya bekerja sama dengan pemecah masalah yang digabungkan secara longgar untuk mengatasi masalah. Nah, seperti pada gambar, akan menggambarkan fase atau langkah dari software dapat diamati bahwa pertama masalah yang datang akan terfragmentasi menjadi beberapa bagian. Jadi masalah yang datang akan terfragmentasi menjadi beberapa bagian seperti ini. Fragmentasi berlanjut sampai masalah unik diperoleh. Pada fase berikutnya, software mencoba mencari solusi untuk setiap masalah unit dengan berinteraksi dan berbagi informasi dan fasilitas. Nah, subproblem solution seperti ini. Pada fase terakhir, sub-solusi yang diperoleh diintegrasikan untuk membentuk solusi akhir dari suatu masalah. Jadi diintegrasikan atau disatukan sehingga membentuk solusi akhir seperti ini. Selanjutnya, karakteristik kecerdasan buatan terdistribusi. Pertama, kecerdasan terdistribusi juga disebut kecerdasan buatan terdesentralisasi, adalah suatu bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berkomitmen pada peningkatan penalaran terdistribusi untuk masalah. Kedua,
kecerdasan buatan terdistribusi secara tegas diidentifikasi oleh sistem multi-agent dan pemecahan masalah terdistribusi. Ketiga, tujuan kecerdasan buatan terdistribusi ini adalah untuk menjelaskan pemikiran, pengaturan, pembelajaran, dan pengenalan masalah AI, terutama ketika mereka membutuhkan sejumlah besar informasi dengan menyerahkan masalah tersebut kepada agen independen. Yang keempat, mempertimbangkan interkoneksi dan interoperasi dari berbagai sistem hereditas yang ada dengan membangun selubung agen di sekitar sistem warisan seperti ini. Mereka dapat dimasukkan ke dalam daftar agen. Kecerdasan buatan terdistribusi meningkatkan keeksekusi sistem kerangka kerja secara eksplisit menggunakan komponen efektivitas komputasi, ketergantungan, ekstensibilitas, viabilitas, daya tangkap, kemampuan beradaptasi, dan penggunaan kembali, serta memberikan pengaturan dalam keadaan di mana kemampuan subsistem tersebar secara spasial dan transien. Selanjutnya, perencanaan multi-agent kecerdasan buatan terdistribusi. Jadi ada dua jenis perencanaan multi-agent. Yang pertama, perencanaan multi-agent terpusat. Yang kedua, perencanaan multi-agent terdistribusi. Dalam perencanaan multi-agent terpusat, biasanya ada seorang koordinator yang setelah menerima semua rencana lingkungan atau dari environment dari setiap agent menyelidikinya untuk membedakan potensi penyimpangan dan hubungan yang bentrok. Misalnya perebutan antara agen atas aset yang dibatasi. Nah, seperti pada gambar. Jadi pada gambar, menurut George pada tahun 1983 melambangkan metodologi seperti di mana koneksi bentrok dibedakan dan dirakit menjadi area dasar. Dalam rencana khusus akhir, arahan korespondensi disematkan untuk menyinkronkan semua agen yang berpartisipasi sehingga mereka dapat berkolaborasi secara efektif. Selanjutnya, menurut Kamarata MacArthur Stastab, menggunakan pengaturan multi-agent terkonsentrasi di ruang kontrol seperti lalu lintas udara yang ditiru. Dalam model mereka, agen dalam hal ini pesawat, contohnya seperti di lintas udara, ruang kontrol lalu lintas udara. Agen ini, contohnya pesawat, tampaknya berada dalam situasi bentrokan potensial. Nah, misalnya dua pesawat menuju kecelakaan, memilih pesawat acak, pesawat 1 atau 2. Di antara mereka yang akan bertindak sebagai koordinator dan membuat keputusan untuk memperbaiki masalah atau crash atau kecelakaan, skema agen tambahan adalah diteruskan ke koordinator ini. Koordinator pada saat itu akan berusaha untuk merevisi rencana penerbangannya sendiri sedemikian rupa sehingga menyelesaikan perselisihan dan bisa menghindari crash ini. Dalam pengaturan multi-agent terdistribusi, motivasi adalah untuk berbagi struktur atau model dengan setiap agent. Multi-agent berkomunikasi antara satu sama lain untuk membuat jalan untuk berkomunikasi, merevisi rencana individu, dan struktur orang lain, kecuali semua pertentangan dievakuasi. Nah, selanjutnya, koordinasi antara multi-agent. Jadi koordinasi antar multi-agent itu yang pertama untuk mencegah mobrokrasi atau kebingungan. Dalam sistem berbasis multi-agent, koordinasi dijalankan di antara agen-agen sehingga satu agen tunggal tidak mengalami overhead perencanaan, pelaksanaan, dan transfer pengetahuan. Kedua, memenuhi persyaratan keseluruhan. Biasanya ada keharusan seragam yang harus dipenuhi oleh sekelompok agen agar dianggap efektif. Selanjutnya, mendistribusikan keterampilan, sumber daya, dan data. Contohnya ketika kita mempertimbangkan skenario khas pada contoh ruang operasi di rumah sakit, nah, kita dapat membayangkan
keterlibatan semua orang. Misalnya ahli jantung, ahli anestesi, perawat, dan lain-lain. Nah, setiap orang memiliki keahlian dan keahliannya masing-masing ini eh, area di mana untuk bekerja dan keterlibatan total karakter ini dapat menyebabkan operasi yang sukses. Demikian pula agen mungkin memiliki batasan rencana pengetahuan dan data eksplisit yang berbeda. Tentu saja agen ini dapat mengandalkan sumber informasi yang berbeda, fasilitas, misalnya menjaga intensitas, memori, tingkat kualitas yang stabil, komitmen, batasan, biaya untuk organisasi, dan lain-lain. Dalam keadaan seperti itu, agen ini harus bekerja sama dalam rencana global. Selanjutnya, yaitu ketergantungan di antara agen. Sebagian besar tujuan agen saling bergantung pada agen lain, jadi saling bergantung. Selanjutnya, efisiensi. Dalam beberapa keadaan, satu agen dapat memecahkan masalah, tetapi koordinasi antara agen lain dan berbagi pengetahuan dapat menyebabkan penyelesaian tugas lebih cepat. Dengan demikian, koordinasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi setiap agen tunggal. Nah, selanjutnya mode komunikasi antara agen. Yaitu pertama, mendistribusikan keterampilan, sumber daya, dan data. Nah, seperti desain arsitektur papan tulis yang ada seperti di gambar. Pada dasarnya digunakan untuk masalah-masalah yang tidak ada solusi. Jadi digunakan pada masalah yang tidak ada solusi yang pasti tersedia. Dalam subsistem arsitektur papan tulis, pengetahuan diperoleh dengan menghasilkan solusi parsial atau lengkap. Sumber pengetahuan mirip dengan tulisan ahli di papan tulis kelas. Demikian pula, kecerdasan buatan terdistribusi memerlukan informasi dari berbagai sumber untuk membuat basis pengetahuannya untuk memberikan solusi parsial atau yang tepat. Nah, repositori yang ini adalah papan tulis itu sendiri yang menyerap semua informasi yang ditulis oleh ahlinya, yang diserap dari knowledge source dan diserap oleh si repositori ini. Selanjutnya, self control memonitor semua aktivitas untuk memecahkan masalah yang diberikan atau mencapai keadaan akhir. Nah, terakhir, aplikasi atau penerapan kecerdasan buatan terdistribusi. Contohnya ada untuk distribusi listrik. Jadi seperti yang dibahas oleh Caibdara pada tahun 1995, aplikasi modern dari proyek Archon yang disebut Cooperating Intelligent System for Circulation System Management adalah panduan untuk insinyur kontrol atau CI yang memastikan daya pasokan ke pengguna atau distribusi ke pengguna. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.